Sedangkan fungsinya di sini Bakamla bisa melaksanakan hot pursuit, ya. Kita ngeklaim hanya di atas peta. Nah, tapi sementara kita belum bisa beraktivitas di sana. Masa kita hanya ngusirin negara-negara asing aja yang mau berbuat di situ, kan nggak bagus. Tentunya ini hasil kerja kita bersama. Bakamla memperoleh predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Forum Intelektual Muda. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial karena kita langsung bertandang ke markas besar Bakamla RI, Badan Keamanan Laut Indonesia, yang sejak tahun 2014 diproyeksikan oleh Presiden Pemerintahan Indonesia untuk sebagai salah satu objek yang menjaga keamanan wilayah maritim di Indonesia. Kita sangat berbangga di tengah kesibukan beliau sangat super padat. Pak sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Antonia, yang sudah membantu kita semua untuk sama-sama hari ini membincang soal masalah kemaritiman dan soal Bakamla. Pak Antonia sudah sangat malang melintang dalam dunia kita. Beliau angkatan militer tahun 1987 dengan berbagai macam kiprahnya dan prestasinya. Puncaknya pada 20 Februari 2020 silam, beliau diamanai oleh Presiden sebagai Kepala Bakamla RI. Selama setahun kepemimpinan beliau juga Bakamla RI juga mungkin berbagai prestasi. Seperti banyak yang sekitar di tahun 2020 saja sudah memeriksa sekitar 1020 kapal yang masuk melanggar wilayah Indonesia. Dan di dalam negeri, Bakamla RI juga mempunyai prestasi memperoleh penghargaan BKN Award dan mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika Bakamla RI sekarang sudah berproses menjadi lembaga yang akan memimpin proses keamanan laut kita, tetap menjaga tata kelola keamanan laut kita. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Antonia. Sebenarnya apa sih itu Pak Bakamla RI itu sendiri, Pak? Nah, baik, terima kasih Mas Sutisna dari Forum Intelektual Muda ya. Ini merupakan kehormatan juga bagi Bakamla, Mas Sutisna beserta tim bisa hadir di sini. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Laksdia TNI Aan Kurnia, dan alhamdulillah sejak Februari tahun 2020 saya mendapat amanah menjadi Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kemudian Perpres 178, itu mempunyai tugas dan fungsi. Salah satu tugas dan fungsinya adalah melaksanakan patroli di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan fungsinya di sini Bakamla bisa melaksanakan hot pursuit, ya, atau pengejaran seketika, kemudian melaksanakan hendrikan, penghentian, pemeriksaan, dan penahanan. Dan juga sesuai dengan Perpres kita bisa mengintegrasikan seluruh sistem informasi maritim Indonesia. Izinkan Mas Sutisna di sini saya menjelaskan selama kepemimpinan saya, alhamdulillah. Sebelumnya kalau saya tarik ke belakang, ini 4 tahun berturut-turut Bakamla mendapat penilaian dari BPK ini disclaimer. Kalau disclaimer itu yang paling rendah lah di sini, ya. Tidak menyatakan pendapat di sini karena sistem administrasi keuangannya itu boleh dibilang kurang baik lah di sini. Dan alhamdulillah sejak kepemimpinan saya beserta seluruh staf saya, tentunya ini hasil kerja kita bersama, Bakamla memperoleh predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, dan ini merupakan level yang paling tinggi dalam penilaian ini. Jadi dari paling bawah kita bisa naik ke atas. Kemudian izinkan juga saya menjelaskan apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Bakamla selama tahun 2020 sama 2021. Ini saya menceritakan yang besar-besar saja. Jadi yang pertama mungkin pernah dengar waktu belum lama di 2020 ada pesawat jatuh, kita juga melaksanakan SAR beserta Angkatan Laut, Basarnas, dan seluruh komponen maritim lainnya. Kebetulan waktu itu ada pesawat jatuhnya di laut ya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan kita juga sempat mengusir kapal survei Cina yang melintas di alki tapi dia mematikan AIS. Nah mungkin Mas Sutisna waktu itu sempat, mungkin masyarakat juga sempat mendengar
bahwa begitu banyak sea rider atau drone di bawah air itu, sea glider itu banyak kan ditemukan di Sulawesi Selatan kemudian, dan kita curiga pada saat waktu itu karena itu rentang waktunya nggak sampai sebulan. Nah itu sempat agak ramai juga, tapi paling tidak itulah bentuk kita menjaga kedaulatan kita. Berikutnya prestasi yang sudah dilaksanakan oleh Bakamla selain memeriksa hampir ribuan kapal, tapi yang jelas di sini kita juga banyak menangkap beberapa kapal ikan Vietnam yang tanpa izin. Nah ini kita tangkap dan tentunya kita proses dan kita berkoordinasi dengan KKP. Kemudian prestasi yang membanggakan juga, kami bisa menangkap hampir 460 kg sabu ya di awal tahun 2021. Ini kalau kita rupiahkan udah berapa triliun, dan ini bisa menyelamatkan betapa banyaknya anak-anak bangsa ini kalau memang sempat sabu itu beredar. Jadi kita kerjasama dengan BNN, inilah bentuk sinergi yang baik. Saya memang bukan sebagai penyidik di sini tentang narkoba, tapi saya punya aset, punya kewenangan, punya informasi bahwa ada narkoba yang lewat laut. Nah ini bisa kita amankan, dan itu memang terbukti. Akhirnya saya dengan KBNN waktu itu kita press release, ini loh hasil sinergi yang baik antara Bakamla dengan BNN. Berikutnya yang tidak kalah heboh, di antara bulan April kita bisa mengamankan juga 2 kapal super tanker, yaitu MV Freya dan MV Horse. Itu berbendera satunya Iran, yang satunya Panama, di mana yang Panama ini krunya hampir semua dari China, dan itu pelanggarannya sangat banyak. Yang pertama, dia melaksanakan ship to ship ini di perairan kepulauan. Ini berarti masuk di rezim perairan Indonesia. Ini berlaku hukum nasional. Ya, itu kedaulatan penuh, bukan hak berdaulat nih. Ya, jadi beda ini antara ZEE, landas kontinen, sama di perairan kepulauan. Yang pertama, dia melaksanakan ship to ship, transfer bahan bakar, dan ini ketangkep basah. Yang kedua, dia menutup namanya dengan kain. Jadi di sini sudah ada niat jahat dari kapal ini. Yang berikutnya dia membawa senjata juga. Kesalahan berikutnya, dia melaksanakan pembuangan limbah, dan itu bisa kita ambil di situ. Dan satu lagi, apalagi tuh? Jadi transfer bahan bakar, kemudian membawa senjata, kemudian limbah, lego jangkar atau dia anchor di wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Ini polemiknya sungguh tinggi, ya. Tapi dengan kegigihan kita di sini tim Bakamla, akhirnya saya menghadap ke Menko Polhuka, Menko Marves, akhirnya bisa diselesaikan, dan memang ini dihukum kapal ini, dan ada denda, dan ini masuk ke pemerintah. Karena kalau tidak ketangkep, ini bisa merugikan negara hampir 2 triliun. Dengan bahan bakarnya aja hampir 1,8 juta metric ton di sini. Ya, jadi sungguh luar biasa. Kurang lebih seperti itu apa yang sudah dilaksanakan oleh Bakamla. Nah, tapi ke depan memang Bakamla perlu untuk penguatan payung hukum. Memang kita di sini perlu beberapa aturan lagi sehingga Bakamla ini betul-betul firm, betul-betul kuat lah dalam sisi hukumnya tentunya di sini. Demikian Mas Tisna. Penjelasan sangat menarik dari Pak An bahwa Bakamla ini meskipun lembaga baru tapi sudah melakukan kerja-kerja yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Tapi sayangnya saya lihat di berita-berita tuh banyak pihak yang skeptis dengan Bakamla ini, karena jauh dari sebelumnya juga tata kelola keamanan laut Jepang ini, dan apalagi ada yang mengatakan bahwa sudah cukup, sudah ada TNI AL, sudah cukup pada ini, sudah cukup. Padahal kan dalam kondisi damai seperti ini Bakamla sangat dibutuhkan. Jadi apa bedanya Pak Bakamla dengan lembaga-lembaga lain Pak? Jadi gini. Ada orang yang membandingkan dengan sudah cukup dengan TNI AL, sudah cukup dengan ini. Jadi gini, angkatan laut sama Bakamla beda. Ya, jadi angkatan laut itu punya trinitas ya fungsi. Jadi yang pertama dia sebagai fungsi militer, fungsi polisional, dan fungsi diplomasi. Jadi angkatan laut tugas utamanya penegakan kedaulatan. Yang kedua penegakan hukum. Nah kalau Bakamla di sini ini untuk khusus penegakan hukum. Dan sekarang trennya di dunia itu yang dikedepankan dalam masa damai ini adalah kapal-kapal Coast Guard atau kapal-kapal pemerintah, bukan kapal militer. Kenapa? Karena kalau kapal militer yang
majukan pada situasi damai, ini nanti eskalasinya akan naik. Nah ini jadi lebih baik, dan semua tren sekarang mulai Amerika, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, semua punya Coast Guard di sini. Dan itu yang dikedepankan, karena memang kita dalam tidak situasi masa perang di sini. Nah kemudian, kalau memang sekarang di Indonesia ini ada kurang lebih 24 undang-undang yang tumpang tindih ya tentang kelautan. Oleh sebab itu makanya perlu nanti ada semacam omnibus law, jadi ada penyederhanaan di sini sehingga nanti di laut ini birokrasinya tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Dan ini nanti efeknya ke ekonomi akan baik. Jadi nanti kapal itu cukup diperiksa atau izinnya dari satu lembaga sudah cukup gitu. Kalau sekarang ini boleh dibilang ada 6 atau bahkan lebih di sini. Sehingga terlalu banyak pintu yang dilewati sehingga kosnya ini mahal. Nah, ini kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah duluan punya Coast Guard, itu yang dijalankan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kayak Coast Guard negara mana saja Pak yang kira-kira sudah settle Coast Guard, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan di seluruh dunia? Kalau dunia kita lihat yang agak jauh, Amerika sudah ada ya, kemudian Korea, Jepang. Kalau yang di Asia ini Malaysia, kemudian Vietnam, kemudian Filipina, ya Australia, Malaysia itu sudah ada semua. Kalau Eropa juga ada sebagian banyak di sana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah menjalin hubungan kerjasama hampir dengan 22 negara yang memiliki Coast Guard untuk kita melaksanakan ya bentuk latihan atau kursus, dan nanti insya Allah bulan ini ya, akhir bulan ini atau mungkin bulan depan kita akan melaksanakan ini dengan beberapa negara. Ini kita laksanakan di Semarang dan nanti akan kita laksanakan pindah-pindah. Jadi ini semacam diskusi atau short course dengan beberapa Coast Guard dari dunia semua ya. Selanjutnya Pak, terkait tumpang tindih tata kelola keamanan laut, sebenarnya apa sih yang jadi masalahnya dan juga apa yang harus jadi solusi? Itu bagaimana Coast Guard yang ideal sesungguhnya? Jadi gini, kalau sekarang dibilang siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Kenapa? Karena semua punya dasar aturan. Ya, semua punya dasar, punya undang-undang yang tadi saya bilang ada 24 undang-undang yang tumpang tindih. Nah ini seyogianya, idealnya, bagusnya, ini harusnya yaitu nanti disinergikan undang-undang itu, jadi nanti hanya satu di sini penegak hukum di laut. Karena kita mengacu yang tadi saya bilang, ini kalau memang mau kos pemerintah pengeluarannya lebih sedikit, tapi hasilnya nanti lebih maksimal, itu ya harus kita sinergikan semua kementerian. Karena sekarang ya kalau kita diskusi nggak ada habisnya, ada betulnya ada salahnya gitu. Nah tapi makanya sekarang harus payungnya hukumnya dulu yang kita perbaiki di sini. Kalau itu sudah diperbaiki ya nanti insya Allah baik. Tapi ini semua sekarang sedang proses ke sana. Jadi saya mohon doa juga dari seluruh peserta diskusi ini atau di forum intelektual muda ini, ya saya mohon support, mohon doanya. Karena ingat, ini sudah direktif, sudah perintah dari Presiden mulai tahun 2014 sejak ada undang-undang ini. Jadi begitu banyaknya tumpang tindih, begitu banyaknya ya boleh dibilang tanda kutip kayak resistensi lah. Ya, karena tidak mau ini kewenangannya hilang. Sekali lagi saya bilang tidak ada kewenangan kementerian lembaga yang hilang, tidak. Tapi kita justru menyinergikan patrolinya, ya. Sehingga nanti ada ketua kelas di laut ini. Sekarang nggak ada, sekarang ibaratnya masih sendiri-sendiri gitu loh. Dan itu jelas kurang maksimal. Kalau dibanding nanti kalau ada koordinatornya di sini, ini akan melaksanakan tugas seperti itu, ya. Tapi ini menarik lah. Tapi kalau sekarang memang ya mereka masih berpegangan dari dasar hukumnya masing-masing gitu loh. Nah ini makanya harus awalnya di itunya dulu yang harus kita perbaiki nanti di sini. Demikian. Saya mau tanya soal situasi di Laut Natuna Utara Pak, bagaimana penambahan Baik, jadi Laut Natuna Utara mungkin kemarin menjadi berita yang menarik, berita yang banyak didiskusikan ya. Ada banyak isu di sana ya. Saya cerita yang lebih luas dulu lah ya. Cina atau Tiongkok awal tahun 2021 itu sudah meresmikan undang-undang bahwa Coast Guard-nya boleh menggunakan senjata di daerah klaimnya dia. Ya.
Kemudian juga Cina sudah mendeklar menambah 2 provinsi barunya di sana. Ya, pulau-pulau yang dibangun sama mereka di sana. Berikutnya juga Cina di awal September ini sudah mengeluarkan lagi undang-undang bahwa kapal-kapal yang melintas di daerah klaimnya dia itu harus izin. Berbagai macam jenis kapal di sini, ya. Kemudian Amerika dengan sekutunya ini tidak happy lah dengan itu. Dia tetap berpedoman dengan UN Clause bahwa ada rezim yang namanya freedom of navigation. Jadi kapal-kapal boleh bebas bernavigasi di sana. Oleh sebab itu makanya kekuatan Amerika, Inggris, apalagi Prancis, apalagi banyak negara-negara Eropa, Australia juga itu melintas di Laut Cina Selatan, ya. Dan yang lebih menarik lagi kemarin ada AUKUS, ya. Jadi ada aliansi antara Amerika, Australia dan Inggris. Bahkan di sini Australia mau atau diizinkan membeli kapal selam nuklir gini dari Amerika. Nah, ini yang bikin agak rame juga. Ya, itu situasi globalnya. Nah, kalau kita lihat regional dan ke nasional, ke wilayah kita bicara sekarang Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara ini jadi berita yang seksi. Kenapa? Karena kita punya landas kontinen, punya ZEE. ZEE kita klaimnya masih belum selesai dengan Vietnam. Kita ngeklaim ZEE sampai utara, Vietnam ngeklaim landas kontinen di bawah ini. Dan ini masih dibicarakan sama Kemlu, sama teman-teman yang lain lah yang berwenang ini. Dan ini masih proses terus untuk menyelesaikan masalah ini. Berikutnya di landas kontinen sama ZEE kita, ini juga saya juga bersyukur nih, kemarin dari teman-teman ESDM sama SKK Migas itu melaksanakan drilling. Dia melaksanakan drilling dengan rig Nobel, ya, rig Nobel di sana. Dan dengan kita melaksanakan drilling ini kapal-kapal Tiongkok, pemerintahnya ya agak mengganggu lah, boleh dibilang tanda kutip, ya. Dia wirawiri di situ atau bolak-balik di situ. Nah, akhirnya kapal angkatan laut, kapal Bakamla hadir di sana. Kita juga menanyakan ke dia, ngapain nih kapalnya bolak-balik di sini? Ada kapal perang, ada Coast Guard, ada kapal survei. Alasan dia freedom of navigation katanya. Oke, kalau freedom of navigation selama dia tidak mengganggu proses rig ini, ya boleh-boleh saja, yang sama seperti yang dituntut sama Amerika itu. Nah, sekarang situasi ini aman, maksudnya saudara-saudara kita nelayan, kemudian yang lain itu bisa beraktivitas. Tapi saya sudah memerintahkan 2 kapal kita selalu hadir di Laut Natuna Utara. Angkatan Laut bahkan ada 4-5 kapal di sana. Nah, ini kita menjaga hak berdaulat kita di landas kontinen, ya. Yang saya sayangkan di Laut Natuna Utara ini selalu yang dikedepankan adalah simbol-simbol negara. Siapa itu? Ya Angkatan Laut, ya Bakamla. Sifatnya apa? Mengusir, menangkap. Ini nggak ada habis-habisnya. Nah, ini harusnya untuk menyelesaikan masalah Laut Natuna Utara, ini harusnya kita bersama-sama. Bersama siapa? Jadi selain Angkatan Laut, Bakamla, KKP, ini juga harus hadir pelaku ekonomi. Kita bisa melaksanakan eksplorasi, eksploitasi. Ya. Kita ngeklaim hanya di atas peta. Nah, tapi sementara kita belum bisa beraktivitas di sana. Belum jalan. Sedangkan negara-negara lain sudah bisa memanfaatkan. Kita ZEE punya hak di situ untuk mengambil ikan di kolomnya, ya, kalau ZEE. Tapi kalau di landas kontinen di dasarnya. Nah, ini baru kita laksanakan sekarang yang dengan SKK Migas. Makanya saya mendorong, kemarin saya ketemu sama Menteri SDM, Pak, ayo dong dimanfaatkan itu. Kita jangan ngeklaim ini wilayah kita tapi kita tidak berbuat apa-apa. Masa kita hanya ngusirin negara-negara asing aja yang mau berbuat di situ, kan nggak bagus gitu. Nah, makanya saya mendorong juga di sini, ayo dong teman-teman nelayan, teman-teman dari ESDM beraktivitas di sana. Selain itu juga akademisi saya dorong. Kenapa? Karena survei yang terakhir di Laut Natuna Utara ini udah hampir 30 tahun yang lalu. Jadi boleh dibilang sudah tidak valid lagi. Nah, ini harusnya teman-teman akademisi, pelaku ekonomi, aparat penegak hukum, kita sama-sama ke sana. Saya bahkan punya keinginan untuk mengawal di sini kapal-kapal ikan atau apa, sehingga mereka betul-betul bisa beraktivitas di sana. Dan yang terakhir, peran dari Kemlu, diplomasi, ini juga harus main.
Nah, jadi secara paralel ini 3 lembaga, kementerian lembaga ini harus mengatasi masalah ini semua. Nah, kalau emang ini bisa jalan semua, ini luar biasa kalau menurut saya. Jadi kita tidak hanya ngeklaim di atas peta, tapi kita bisa memanfaatkan. Itu luar biasa, berapa duit itu kalau memang bisa memanfaatkan itu. Ya, demikian mungkin. Jadi namanya Pak soal isi ASEAN ya Pak, menyikapi Laut Cina Selatan. Bahwa dalam ASEAN itu ASEAN memiliki jalan sendiri. Jadi dalam menyikapi konflik di Laut Cina Selatan seharusnya menurut saya negara-negara ASEAN harus kompak dan bergerak. Salah satunya saya juga pernah masuk dalam tulisan saya bahwa pendekatan masukan ke Coast Guard itu pendekatan ala jadi negara-negara di ASEAN negara yang memiliki Coast Guard harus melakukan keamanan secara bersama untuk menjaga wilayah. Apakah sudah ada upaya dari Pak Kapolri? Betul. Itulah kalau sebagai trigger. Ya, sudah. Jadi ini sejalan dengan pemikiran Mas Sutisna. Jadi saya sudah bersurat ke para komandan Coast Guard di kawasan, khususnya yang ada di Laut Cina Selatan. Jadi insya Allah nanti pertengahan bulan depan kita akan melaksanakan meeting Coast Guard to Coast Guard Talk. Jadi kita akan membicarakan paling tidak sikap kita sama lah menghadapi Coast Guard Tiongkok ini. Yang notabene ini semua beririsan atau berbatasan dengan wilayah negara ini masing-masing. Jadi dengan Vietnam, dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan Filipina itu kita ajak semua. Bahkan yang agak jauh pun kita ajak, paling tidak kita minta pendapatnya ini sebaiknya seperti apa. Demikian. Pak, apa harapan Bapak sebagai pimpinan ini Bapak nanti soal bagaimana harapan Bapak ke depannya Pak, dan khususnya dalam Bapak dalam menjaga wilayah jurisdiksi maritim kita yang sangat luas. Baik, terima kasih. Jadi harapan ke depan saya yang pertama, Bakamla nanti menjadi betul-betul penegak hukum di laut ini yang betul-betul firm, betul-betul kuat, baik itu dari SDM, organisasi, maupun dari asetnya. Tapi ini kan butuh proses, ya. Karena ke depan memang Bakamla atau Coast Guard ini yang dikedepankan untuk mengatasi masalah keamanan di laut, ya. Dan itu harapan kita. Dan ke depan sekali lagi kita tidak bisa menjaga perairan Indonesia yang begitu luas sendirian. Jadi kita butuh sinergi, butuh kerjasama. Tapi itu semua tidak bisa jalan dengan maksimal kalau tidak ada ketua kelasnya. Jadi semua tetap harus ada koordinator, karena negara-negara maju semua sudah seperti itu dan mereka sudah sangat loyal, sudah sangat mengerti dan sudah sangat paham bahwa memang harus ada satu komando di laut itu. Karena kalau tidak susah, ya. Australia ada namanya ABF, Australian Border Force, itu di dalamnya ada angkatan udara, ada bea cukainya, ada angkatan lautnya, ada polisi, jadi semua yang punya aset. Ya, nah ini kita butuhlah pemahaman pelan-pelan, tapi saya berharap ini nanti ke depan ini bisa terlaksana. Sekali lagi ini bukan untuk Aan Kurnia, bukan untuk Bakamla, bukan, ini untuk Merah Putih, untuk bangsa dan negara. Ya, jadi sangat keliru kalau ngerasa, wah nanti ini yang dikuatkan saya hilang, enggak. Itu pemikiran yang sangat sempit kalau menurut saya. Nah ini kembali lagi kalau kita tujuannya untuk Merah Putih, harusnya kita berani mengorbankan semua apa. Dan ini ingat, ini udah keputusan presiden, pemerintah, dan presiden kan tidak mungkin memutuskan sesuatu dengan instan, tanpa pemikiran, tanpa apa. Pasti ini juga dengan kajian yang sudah sangat panjang gitu. Ya, apalagi ini mulai tahun 2014. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh teman-teman pendengar di acara intelektual muda ini sungguh luar biasa. Tapi ke depan mari sama-sama kita menjaga laut kita, masa depan kita. Karena di laut ini sumber yang belum kita manfaatkan secara 100%. Ada moto dari Bakamla yang bagus, yaitu guarding the sea for our future. Mari sama-sama kita jaga laut untuk masa depan kita, untuk masa depan anak dan cucu kita. Dan tentunya kita harus bisa memanfaatkan ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan yang sangat luar biasa, sangat detail, bahwa penting bagi kita sebagai bangsa saya support. Apalagi kita memasuki era dunia tanpa batas, era globalisasi di mana yang dibutuhkan adalah era kolaborasi, kita saling sama-sama menjaga tatanan bangsa yang lebih baik. Terima kasih Pak, sedianya sudah membersamai kita semua. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.